Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ada beberapa yang DM minta dibuatin video baru, dan alhamdulillah hari ini aku ada kesempatan untuk membuat video sharing baru. Semoga apapun yang aku sharingkan dalam video-videoku bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga setelah beberapa hari aku tidak upload video baru, aku ingin mendengar hal-hal baik dari kalian. Semoga kalian tidak terlalu banyak sensasi yang dirasakan, tidak terlalu mendapatkan keluhan-keluhan fisik, bisa lebih mengontrol lagi rasa cemas dan paniknya, tidak terlalu dihantui dengan overthinking yang negatif, serta kalian sudah bisa menerima kondisi kalian seutuhnya, karena dengan menerima kita akan lebih mudah untuk bisa berdamai dan tidak mengeluh lagi tentang sensasi-sensasi apapun yang diakibatkan karena kita terlalu overthinking, memikirkan hal-hal negatif serta kecemasan yang berlebih terhadap apapun yang sebenarnya belum terjadi. Dan apapun yang belum terjadi itu bukan hak kita untuk menebak-nebak, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, sebenarnya masalah lama atau tidaknya waktu penyembuhan, aku yakin sekali kita tidak akan selamanya setiap waktu sampai nantinya seumur hidup kita berada di fase ini. Kita tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin selamanya merasakan sensasi-sensasi aneh akibat asam lambungnya yang naik atau kecemasan dan kepanikannya yang berlebih. Aku yakin tidak akan terus seperti ini, teman-teman. Tidak akan terlalu mengganggu kegiatan kita, dan itu semua pasti dengan proses, dan itu semua pasti dengan pengalaman yang dulu kita jadikan sebagai obat yang paling ampuh. Karena bagaimanapun kita dulu, sensasi-sensasi fisik yang kita rasakan, banyaknya sensasi fisik yang kita rasakan dari mulai pagi sampai malam, tidak ada jeda gitu ya, ada aja terus. Aku yakin kita tidak akan selamanya seperti itu, tapi memang proses setiap orang berbeda-beda, terus jalan kesembuhan seseorang juga berbeda-beda. Nah, di sini aku hanya ingin sharing pengalamanku bagaimana aku bisa berdamai dengan yang namanya GERD dan psikosomatik. Kalau berbicara masalah GERD-nya, selama kita makan makanan yang sehat, selama pola hidup kita dijaga, pola waktu makan dijaga, insya Allah tidak lama agar asam lambungnya kembali seperti semula, kembali stabil. Cuma yang membuat lama karena memang kita ini adalah orang dengan kecemasan yang berlebih gitu, teman-teman. Kenapa berlebih? Karena setiap orang kan memang punya kecemasan ya. Cemas itu kan manusiawi, semua orang merasakan cemas, tapi kita itu cemasnya terlalu berlebih sehingga menyebabkan overthinking, memikirkan hal-hal negatif yang sebenarnya yang belum terjadi, yang kita anggap akan terjadi. Padahal kalau kita flashback lagi ke belakang, gimana awal-awal kita banyak sensasi gitu ya, terutama aku dulu banyaknya sensasi dari pagi sampai malam, dan itu selama berbulan-bulan. Aku ngerasa kalau orang-orang lain kok bisa hidup normal, kok bisa hidup sehat, apa aku akan selamanya kayak gini gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, Allah kasih jalan kesembuhan. Apapun itu jalannya, itu kuasa Allah, teman-teman. Yang penting kita selalu berikhtiar, kita selalu berdoa, kita tetap pasrah, kita tetap ikhlas tentang apapun yang terjadi pada kita saat ini. Insya Allah itulah yang terbaik untuk kita, yang tujuannya agar kedepannya kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk,
entah dalam semua hal, baik dalam soal pemilihan makanan, dalam mengatur pola hidup dan pola waktu makan, serta mengolah pola pikir. Sebenarnya kita sekarang sedang belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, teman-teman. Nah, kebetulan beberapa hari kemarin aku tidak sempat membuat video sharing karena memang mulai awal Ramadan ya, rasanya orang-orang di sekitarku tapi sudah sepuh kayak mbah-mbah gitu teman-teman, termasuk mbah-mbah kandungku mbah kandungku di awal Ramadan itu meninggal dunia. Jadi aku cukup sibuk waktu itu dan aku sempat tidak sharing beberapa hari. Kemudian beberapa hari menjelang lebaran juga adik iparnya mbahku meninggal dunia, tapi juga sudah mbah-mbah sudah sepuh gitu teman-teman. Terus dilanjut dengan lebaran yang memang banyaknya aktivitas sehingga memang tidak ada waktu untuk membuat video sharing. Dan kemarin banget 4 hari kemarin eyang sepupunya suamiku itu meninggal, tapi rumahnya persis di sebelah rumahku teman-teman, di rumahnya bapakku. Jadi itu yang membuatku cukup menyita waktu karena memang sibuk ya, kalau ada yang meninggal kan sibuk gitu, jadi tidak sempat membuat video sharing teman-teman. Nah, kaitannya adalah alhamdulillahnya setelah aku flashback lagi ke belakang di awal-awal aku terkena psikosomatik, waktu itu zamannya COVID dan berita duka di mana-mana. Setiap aku mendengar hal-hal buruk atau berita duka itu paling cepat itu 3 hari, paling lama itu seminggu, kayak ngeganggu terus di pikiranku gitu teman-teman. Kayak gimana nih kalau besok aku, jadi benar-benar dipikir sampai kepala nih kayak mau pecah gitu ya, sampai sakit banget ngilu gitu ya, kayak orang yang hipertensi. Mungkin memang karena lagi pikirannya kacau jadi aliran darahnya naik. Jadi tanda-tanda atau gejala-gejala hipertensi itu aku rasakan, dan itu tidak bisa sehari 2 hari itu hilang meskipun sudah tak coba ya, aku meskipun sudah meyakinkan diriku, menguatkan aku kalau memang semua orang itu tidak sepanik aku gitu teman-teman. Tapi pada awal-awal aku terkena psikosomatik itu benar-benar tidak bisa aku lakukan. Nah, pada akhirnya entah apa yang merubahnya ya, sampai sekarang alhamdulillah ketika aku mendengar berita duka, aku tidak lagi separno dulu, aku tidak lagi setakut dulu, karena sekarang aku melawan itu semua teman-teman. Jadi kalau dulu kan lebih ke menghindari ya, karena di awal-awal itu kan sangat mengganggu. Kayak ketika aku mendengar berita duka itu kan kayak nafas langsung ngos-ngosan, langsung keringet dingin, pikiran langsung kemana-mana, akhirnya sensasi muncul lagi yang aneh-aneh. Aku kalau awal-awal itu benar-benar menghindari berita-berita itu teman-teman, tapi kan kita tidak selamanya seperti itu ya, kita akan selalu beriringan dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak mungkin menutup diri selamanya dari berita-berita buruk yang ada di sekitar kita, maka kuncinya adalah benar-benar dilawan. Kayak selalu diyakinkan diri kita kalau segala sesuatunya ini sudah dalam ketentuan Allah gitu. Jadi kita tidak usah menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya gitu teman-teman. Kalau kita sudah berada di fase itu, maka insya Allah meskipun kita mendengar berita buruk, berita duka, tidak akan terlalu panik, tidak akan terlalu parno, dan tidak akan terlalu takut lagi teman-teman. Jadi mulai dari mbahku yang meninggal, aku benar-benar tahu bagaimana itu merawat jenazah. Aku pikir aku akan separno dulu, aku pikir aku akan setakut dulu, tapi alhamdulillah kok setelah aku mencoba melawan, setelah aku mencoba berdamai dan meyakinkan diriku kalau nasib seseorang dan takdir seseorang itu sudah ada Allah yang ngatur. Jadi kita tidak usah ikut campur. Kita cukup menjalani apa yang sekarang ada di hadapan kita, agar hidupnya tuh lebih santai gitu teman-teman, agar tidak terlalu berpikir berlebihan. Jadi kuncinya adalah
tidak, kalau kalian sudah lama ya, sudah lama terkena psikosomatik, jadi menurut aku sebaiknya jika ada tetangga meninggal dunia atau siapapun itu mencoba ke sana. Terus tidak usah mencari tahu penyebabnya, tidak apa-apa. Yang penting kita datang ke sana. Toh kematian itu juga sebagai pengingat kita agar kita tidak lalai terhadap perintah Allah gitu ya, selalu takut gitu loh, karena bisa melanda siapapun. Sakit itu hanya sebagai perantara gitu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kemarin itu yang pas eyangnya suamiku meninggal, maunya eyang sepupunya suamiku meninggal, aku juga ngerawat jenazahnya teman-teman. Dan setelah itu aku lakukan, alhamdulillah rasa ketakutan yang dulu, parno yang dulu aku alami itu tidak muncul. Aku pikir aku akan ketakutan lagi, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, seiring proses, selalu belajar, selalu ingin menerima, selalu ingin ikhlas gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini aku tidak ada ketakutan yang berlebih lagi terhadap berita-berita duka yang ada di sekitarku teman-teman. Dan aku yakin memang masih banyak dari komentar kalian yang belum aku balas ya, mohon maaf sekali. Insya Allah jika aku ada waktu senggang aku akan balas semuanya. Tapi ada beberapa komenan yang masih benar-benar takut mendengar berita duka, mendengar hal-hal yang buruk terjadi gitu ya. Jadi coba dilawan dengan apa ya, benar-benar pasrah kepada takdir Allah, percaya kepada qada dan qadarnya Allah gitu teman-teman. Karena seberat apapun kita berpikir itu hanya mengganggu diri kita pribadi saja teman-teman. Jadi jangan di hindari lagi. Kalau bisa ya ketika ada saudara atau siapapun meninggal ya ke sana gitu, datang gitu teman-teman. Kalau itu dilatih terus menerus, meskipun aku sadar itu tidak akan memakan waktu yang sebentar, tapi aku yakin setelah kita upayakan terus, kita berproses terus, kita belajar terus, kalian juga akan berada di fase sepertiku, di mana ketika ada berita duka tidak ada keparnoan yang berlebih lagi gitu teman-teman. Cukup sekian videoku hari ini. Terima kasih. Silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, serta silahkan komen di kolom komentar kalian ketika mendengar berita duka masih was-was seperti itu apa tidak. Semoga tentang apa yang aku sharingkan tadi cukup bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.